Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang cyber sabotage and extortion. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurmasita Andini, Aprilian Sepdeoti, Reza Giovanni, Diki Septuari Husna, Adimas Tatan Ardana, dan Ubaidillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cyber sabotage and extortion. Definisi cyber sabotage mengacu pada tindakan yang disengaja dan jahat yang dilakukan untuk mengganggu, merusak, atau menghancurkan sistem komputer, jaringan, atau aset digital. Ini melibatkan akses tidak sah, manipulasi, atau penghancuran data, perangkat lunak, atau perangkat keras dengan maksud untuk menyebabkan kerugian atau mencapai tujuan tertentu. Cyber sabotage atau sabotasi dunia maya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah, termasuk gangguan operasional, kerugian finansial, dan gangguan keamanan. Definisi cyber extortion atau pemerasan dunia maya adalah tindakan yang mengancam individu, organisasi, atau pemerintah dengan melepaskan, merusak, atau menghancurkan informasi atau sistem sensitif, kecuali permintaan uang, barang, atau layanannya dipenuhi. Biasanya kejahatan ini menggunakan ransomware atau bentuk malware lainnya untuk mendapatkan akses dan kontrol tidak sah atas data atau sistem. Cyber extortion atau pemerasan dunia maya adalah aktivitas kriminal yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi para korban. Dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari cyber sabotage and extortion? Yang pertama, gangguan operasional yang serius pada sistem komputer dan jaringan. Lalu kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan data dan aset digital juga penting untuk dikhawatirkan. Juga ada risiko keamanan yang meningkat, termasuk potensi akses tidak sah ke informasi sensitif. Bisa juga dapat terjadi penghancuran atau manipulasi data yang dapat mengganggu operasi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, juga ada ancaman terhadap individu, organisasi, atau pemerintah yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Terakhir, kemungkinan adanya tuntutan atau pembayaran uang tebusan yang dapat merugikan secara finansial. Ini sangat penting untuk dikhawatirkan. Untuk menghindari dampak tersebut, bagaimana sih caranya untuk mengatasi cyber sabotage and extortion? Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyber sabotage and extortion sangatlah penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa. Pertama, keberlanjutan operasional. Dengan mengatasi cyber sabotage and extortion, kita dapat melindungi sistem komputer dan jaringan agar tetap beroperasi dengan lancar. Gangguan operasional dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kedua, keamanan data dan informasi. Cyber sabotage and extortion dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan data dan aset digital yang berharga. Dengan mengatasi ancaman ini, kita dapat menjaga keamanan informasi sensitif dan mencegah akses digital tidak sah. Ketiga, reputasi dan kepercayaan. Serangan cyber dapat merusak reputasi dan kepercayaan baik individu, organisasi, maupun pemerintah. Dengan mengatasi cyber sabotage and extortion, kita dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga reputasi yang baik. Keempat, ada kestabilan ekonomi. Ancaman cyber sabotage and extortion dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik dalam bentuk kerugian data maupun pembayaran uang tebusan. Dengan mengatasi ancaman ini, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kerugian yang tidak perlu. Terakhir, hukum dan keadilan. Cyber sabotage and extortion adalah kejahatan yang melanggar hukum. Dengan mengatasi ancaman ini, kita dapat memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum dengan keadilan terwujud. Bab 2 landasan teori. Jenis sabotase cyber. Cyber sabotage ada 4. Yang pertama, serangan DDoS, Distribute Denial of Service, menghambat akses ke sistem dengan membanjiri lalu lintas jaringan. Yang kedua, malware, menginfeksi sistem dengan perangkat lunak berbahaya yang merusak atau mengendalikan data. Yang ketiga, serangan ransomware, mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Lalu yang terakhir ada serangan zero day, memanfaatkan kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui untuk melakukan serangan. Lalu ada cyber extortion. Yang pertama, ransomware, mengenkripsi data dan meminta uang tebusan agar data tersebut dikembalikan. Lalu ada DDoS extortion,
mengancam untuk meluncurkan serangan DDoS ke situs web atau jaringan korban kecuali tebusan dibayarkan. Lalu ada data breach extortion, mengancam untuk mengungkapkan data sensitif korban ke publik kecuali tebusan dibayarkan. Lalu ada blackmailing, mengancam untuk merusak reputasi atau membocorkan informasi pribadi kecuali tuntutan tertentu dipenuhi. Lalu di sini ada cyber law, cyber sabotage and extortion. Peraturan undang-undang di Indonesia yang relevan mengenai cyber sabotage and extortion adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur tentang tindakan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindakan sabotase dan extorsi cyber. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU ITE yang memberikan penegasan dan pengaturan lebih lanjut terkait tindakan sabotase dan extorsi cyber. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan UU ITE, termasuk dalam hal tindakan sabotase dan ekstorsi cyber. Lalu keempat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan sabotase dan ekstorsi cyber. Penting untuk selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkini dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten untuk memahami secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan tersebut. Upaya penanggulangan cyber sabotage and extortion. Untuk mengatasi cyber sabotage dan extortion, beberapa langkah penanggulangan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, menggunakan keamanan cyber yang kuat. Menerapkan kebijakan keamanan yang kuat seperti penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir, firewall, dan enkripsi data. Yang kedua, pemantauan keamanan yang aktif. Melakukan pemantauan rutin terhadap sistem dan jaringan untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, pelatihan kesadaran keamanan. Meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman cyber dan menghindarinya melalui pelatihan dan edukasi. Yang keempat, backup dan pemulihan data yang teratur. Melakukan backup data secara teratur dan memiliki rencana pemulihan data yang efektif. Lalu yang kelima, kerjasama dengan pihak berwenang. Melaporkan serangan cyber kepada pihak berwenang dan bekerja sama dengan mereka dalam penyelidikan dan penegakan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, kita dapat mengatasi cyber sabotage dan extortion dengan lebih efektif, melindungi sistem dan data, serta mempertahankan keamanan digital. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai motif dari terjadinya cyber sabotage dan extortion. Motif dan penyebab cyber sabotage dan extortion ini dapat bervariasi tergantung pada individu ataupun kelompok yang melakukan penyerangan. Biasanya beberapa motif umum meliputi motif ekonomi. Beberapa pelaku melakukan cyber sabotage dan extortion dengan tujuan memperoleh keuangan finansial. Mereka dapat mengancam ataupun merusak sistem dari korban untuk memaksa mereka membayar tebusan. Lalu ada motif ideologis, beberapa pelaku dapat melakukan serangan sebagai bentuk protes.
ataupun perlawanan terhadap suatu kebijakan, organisasi, ataupun pemerintahan. Mereka dapat menggunakan cyber sabotage dan extortion sebagai sarana yang dapat menyebabkan kerugian ataupun mengungkap kelemahan suatu sistem. Lalu, motif politik. Dalam beberapa kasus, serangan cyber dapat dilakukan oleh kelompok atau negara yang memiliki kepentingan politik tertentu. Mereka dapat menggunakan cyber sabotage dan extortion untuk merusak reputasi ataupun mencuri informasi penting yang dimiliki oleh lawan politik mereka. Lalu ada motif kejahatan organisasi. Beberapa serangan cyber dapat dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir dengan tujuan mencuri data berharga, merusak reputasi perusahaan ataupun memperoleh keuangan finansial. Lalu ada motif pengerusakan. Ada juga pelaku yang melakukan serangan cyber semata-mata hanya untuk merusak ataupun mengganggu suatu sistem dan jaringan tanpa motif ekonomi dan politik yang jelas. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan juga penyebab dari terjadinya cyber sabotage dan extortion ini. Penyebab dari terjadinya cyber sabotage dan extortion dapat berkaitan dengan kerentanan suatu sistem ataupun kelemahan dari keamanan yang dieksploitasi oleh pelaku. Beberapa penyebab umum yang biasa terjadi meliputi adalah 1. Kelemahan dari suatu keamanan. Lemahnya suatu keamanan. Sistem ataupun jaringan yang memiliki kerentanan keamanan yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sasaran serangan cyber. Lalu kurangnya kesadaran keamanan, ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman tentang praktik keamanan cyber dapat menyebabkan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku. Lalu yang ketiga ada serangan berbasis manusia. Pelaku sering menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh akses tidak sah untuk mendapatkan data dari para korban. Mereka dapat menggunakan teknik seperti phishing ataupun pretexting untuk memanipulasi korbannya. Lalu ada yang kurangnya perlindungan data. Jika data tidak dilindungi dengan baik, pelaku dapat dengan mudah mengakses ataupun merusaknya. Lalu yang kelima adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi penyebab terjadinya serangan cyber. Pelaku sering memanfaatkan kerentanan yang baru muncul dalam suatu perangkat lunak ataupun infrastruktur teknologi yang digunakan. Dan penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan cyber, mengadopsi praktik keamanan yang tepat, dan melibatkan para ahli keamanan untuk mencegah dan menanggulangi suatu serangan cyber sabotage dan extortion. Lalu ada upaya penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Untuk mengatasi ataupun menanggulangi dari cyber sabotage dan extortion ini, beberapa langkah penanggulangan yang dapat dilakukan adalah menggunakan keamanan cyber yang kuat, itu menerapkan kebijakan keamanan yang kuat seperti penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir, firewall, dan enkripsi data. Lalu kedua, pemantauan keamanan yang aktif, melakukan pemantauan secara rutin terhadap suatu sistem dan jaringan untuk mendeteksi adanya suatu serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Lalu pelatihan kesadaran keamanan, meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman cyber dan cara menghindarinya melalui pelatihan dan edukasi. Lalu yang keempat ada backup dan pemulihan data yang teratur, melakukan backup data secara rutin dan memiliki rencana pemulihan yang efektif. Lalu ada kerjasama dengan pihak berwenang, melaporkan serangan cyber kepada pihak berwenang dan bekerja sama dengan mereka dalam penyelidikan dan penegakan hukum. Berikutnya ada contoh kasus dari cyber sabotage dan extortion ini. Salah satu contohnya adalah yang paling terkenal adalah kasus ransomware WannaCry di tahun 2017, yang serangan ini menargetkan sistem operasi Windows dengan memanfaatkan kerentanan yang ada. Ransomware WannaCry mengenkripsi data pada komputer yang dimiliki oleh korban dan meminta pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk mendapatkan kunci deskripsi agar komputer si korban ini bisa dibuka kembali. Serangan ini menyebar dengan cepat dan menargetkan berbagai organisasi termasuk rumah sakit, lembaga pemerintahan, dan perusahaan di seluruh dunia. Lalu ada pelajaran pula yang dapat dipetik dari insiden tersebut. Dari kasus
WannaCry, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik terkait cyber sabotage dan extortion. Yang pertama adalah pentingnya pembaruan keamanan sistem. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memperbarui suatu sistem operasi dan perangkat lunak secara teratur. Kerentanan yang dieksploitasi oleh WannaCry sebenarnya telah diperbaiki oleh pihak Microsoft, tetapi masih banyak organisasi yang belum memperbaiki atau memperbarui sistem yang mereka miliki. Lalu ada perlunya backup data yang teratur. Dalam kasus WannaCry, data yang terenkripsi oleh ransomware dapat dipulihkan jika ada salinan yang telah dicadangkan atau mungkin yang udah benar-benar udah disiapkan untuk skenario yang jelek lah, atau mungkin kayak memang sudah dipersiapkan untuk hal-hal yang seperti kejadian WannaCry ini. Lalu penting untuk melakukan backup data secara teratur dan memastikan bahwa salinan cadangan tersebut tidak terhubung dengan jaringan yang sama dengan sistem utama. Lalu yang ketiga ada kesadaran dan pendidikan keamanan. Serangan ransomware seperti WannaCry seringkali dimulai dengan serangan phishing atau eksploitasi kerentanan manusia lainnya. Lalu penting untuk meningkatkan kesadaran karyawan ataupun masyarakat tentang ancaman keamanan cyber seperti phishing dan bagaimana cara menghindarinya. Lalu yang keempat ada kerjasama dan berkoordinasi. Serangan seperti WannaCry menyebar dengan cepat dan menargetkan berbagai organisasi di seluruh dunia. Dalam menghadapi serangan cyber sabotage dan extortion, kerjasama dan koordinasi antara organisasi, pihak berwenang, ahli keamanan dan juga masyarakat itu sangatlah penting. Lalu pentingnya tanggung jawab bersama. Serangan cyber sabotage dan extortion dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan banyak pihak. Semua pihak, baik individu, organisasi, maupun pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi sistem dan data mereka. Karena cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab satu entitas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan digital. Lalu melalui pemahaman dan implementasi langkah-langkah pencegahan yang tepat serta kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, kita dapat mengurangi resiko cyber sabotage dan extortion dan juga menjaga keamanan sistem dan data yang kita miliki. Lalu berikutnya ada kecerdasan buatan dalam keamanan data atau tren teknologi masa depan yang akan dijelaskan oleh rekan kami Adimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kecerdasan buatan dalam keamanan data cyber sabotage and extortion. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau IA, telah menjadi faktor penting dalam memperkuat keamanan data dan melindungi sistem dari serangan cyber, sabotage and extortion. Berikut adalah beberapa cara di mana IA dapat digunakan dalam konteks ini. Yang pertama, deteksi serangan. IA dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan secara real-time guna mendeteksi pola-pola serangan yang mencurigakan. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, IA dapat mempelajari perilaku normal sistem dan dengan cepat mengenali identifikasi serangan. Yang kedua ada pengenalan anomali. IA dapat memantau data dan mengidentifikasi anomali yang tidak biasa atau mencurigakan. Misalnya, IA dapat mendeteksi upaya akses yang tidak sah atau aktivitas mencurigakan yang dapat mengidentifikasikan serangan cyber sabotage and extortion. Yang ketiga, analisis log. IA dapat digunakan untuk menganalisis log aktivitas sistem dan jaringan secara otomatis. Dengan menerapkan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami, IA dapat mengidentifikasikan pola serangan, mengkategorikan serangan, dan jaringan secara otomatis. Yang keempat, pendeteksian ransomware, yaitu IA dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memblokir ancaman ransomware dengan mempelajari karakteristik unik dari perangkat lunak. IA berbahaya tersebut. Jadi perangkat lunak yang berbahaya tersebut dengan memanfaatkan teknik pembelajaran mesin, IA dapat memperbarui secara otomatis deteksi dan perlindungan terhadap varian baru ransomware. Yang kelima ada pemulihan dan pemulihan data.
Dalam kasus serangan ransomware, EA dapat membantu dalam proses pemulihan data dengan mengembangkan algoritma pemulihan yang efisien. EA dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menkripsi data yang terinfeksi oleh ransomware serta memungkinkan pemulihan yang lebih cepat. Yang keenam, ada pemantauan keamanan berbasis EA. EA dapat digunakan untuk memantau secara terus-menerus lingkungan keamanan dan memberikan peringatan dini tentang ancaman yang baru muncul. Yang ketujuh, ada analisis resiko. EA dapat digunakan untuk menganalisis risiko keamanan dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dengan memanfaatkan teknik analisis keamanan berbasis EA, organisasi dapat mengidentifikasi potensi kerentanan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko serangan cyber. Oke, jadi penerapan kecerdasan buatan dalam keamanan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melawan serangan cyber, sabotage, and extortion. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan yang terkait dengan penggunaan EA dalam konteks keamanan data. Misalnya, EA juga dapat menjadi target serangan dan harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan. Ya, dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang dari serangan cyber, sabotage, and extortion, penggunaan kecerdasan buatan dapat menjadi aset yang berharga dalam melindungi sistem dan data. Namun, pengguna EA harus diimbangi dengan pendekatan keamanan yang holistik dan melibatkan peran manusia dan teknologi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan blockchain. Apa itu blockchain? Nah, blockchain itu kan sering dipakai sama mata uang kripto ya, seperti kayak Bitcoin, Ethereum, atau apa. Dan mereka itu biasanya menggunakan teknologi blockchain ini karena sangat aman. Kenapa sangat aman? Ya, pertama, beda dengan sistem database yang lain. Jadi blockchain ini dia sistemnya desentralisasi. Jadi kita tahu ya, kalau database biasa itu tradisional menggunakan sentralisasi yang dimana database-nya itu ditaruh di satu tempat dan dia tuh ya udah di situ aja, semua orang bisa akses ke situ. Nah, tapi kalau blockchain ini beda. Blockchain ini dia sifatnya desentralisasi, yang dimana semua user atau pengguna yang satu jaringan dengan blockchain tersebut, mereka tuh punya salinan atau kopian dari database atau buku besar blockchain tersebut. Kenapa? Karena dengan melakukan kalau mereka semua punya salinan atau kopian database tersebut, berarti mereka harusnya bisa dapat digunakan sebagai validasi. Maksudnya gimana? Contohnya, misalnya ada tiga user nih. Nah, di user A sama B database-nya sama, tapi di user C database-nya beda. Berarti kelihatan dong, dari yang semua sama, kenapa dia beda sendiri? Berarti ada data yang dimanipulasi dalam database itu. Kemudian ke blockchain itu sifatnya aman karena kenapa? Semua transaksi data-data itu dimasukkan ke dalam blok. Nah, dan bloknya itu memiliki kode unik yang disebut hashing kripto. Jadi hashing kripto ini dibuat berdasarkan isi dari blok tersebut atau isi dari data transfer tersebut ada di dalam blok dan di label kode unik. Tapi kodenya berdasarkan isinya. Jadi kalau misalnya ada nih orang yang ngubah kayak edit lah isinya gini, kodenya bakal berubah. Soalnya kenapa? Ketahuan dong isinya udah berubah. Makanya kode hashnya berubah. Kalau ada blok yang misalnya kayak blok A ngirim ke blok B, kodenya ABC, tapi pas nyampe sono ADC, apa sih? ABD misalnya. Beda dong dari ABC ke ABD, berarti udah ada yang berubah bloknya. Oleh karena itu, menggunakan sistem blockchain ini bisa dibilang cukup aman ya. Kenapa? Apalagi sistem keamanan itu berlapis-lapis. Pertama, dari desentralisasi tersebut sudah kita bisa tahu data mana yang dimanipulasi. Dan kedua, dari blok itu
menggunakan hashing kripto itu, kita bisa tahu apakah isi datanya masih benar, apakah berubah. Jadi bisa kelihatan hashing kripto. Dan bloknya ditaruh dengan berurutan sedemikian rupa sesuai dengan tanggalnya atau waktunya. Jadi kelihatan tuh alur datanya tuh kemananya. Misalnya kayak data blok ini tuh udah pernah kesini. Kelihatan tuh, jadi kalau ada perubahan berarti di sini gitu. Blockchain kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi cyber sabotage and extortion. Asuransi cyber sabotage and extortion adalah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi individu, organisasi, dan entitas bisnis dari risiko cyber sabotage and extortion. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial dalam hal kerugian yang timbul akibat serangan cyber, termasuk kerusakan atau kehilangan data, biaya pemulihan, dan pembayaran uang tebusan. Manfaat yang ditawarkan oleh asuransi cyber sabotage and extortion meliputi 1. Perlindungan data. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan data akibat serangan cyber sabotage and extortion. Jika terjadi serangan dan data terkena dampak, asuransi akan memberikan pergantian biaya pemulihan data atau pemulihan sistem. Biaya pemulihan. 2. Biaya pemulihan. Asuransi ini juga mencakup biaya pemulihan yang timbul akibat serangan cyber sabotage dan extortion. Biaya pemulihan meliputi biaya pemulihan data, pemulihan sistem, dan biaya lain yang terkait dengan pengembalian operasionalitas bisnis setelah serangan. 3. Pembayaran uang tebusan. Jika terjadi serangan ransomware yang mengeskripsi data dan meminta pembayaran uang tebusan, asuransi ini juga akan melindungi terhadap kerugian finansial akibat pembayaran uang tebusan yang dilakukan. 4. Biaya hukum dan tanggung jawab. Asuransi ini juga mencakup biaya hukum dan tanggung jawab yang timbul akibat serangan cyber sabotage and extortion. Jika terjadi sengketa hukum atau tuntutan terhadap perusahaan terkait serangan, asuransi akan memberi perlindungan dan dukungan hukum. 5. Layanan bantuan krisis. Beberapa asuransi cyber sabotage and extortion juga menyediakan layanan bantuan krisis, di mana perusahaan asuransi bekerja sama dengan ahli keamanan cyber untuk membantu mengatasi serangan dan meminimalkan dampaknya. Penting untuk memahami bahwa asuransi cyber sabotage and extortion tidak hanya mencakup kerugian finansial yang timbul, tetapi juga memberikan akses ke layanan dan dukungan khusus dalam menghadapi serangan cyber sabotage and extortion. Asuransi ini juga dapat membantu dalam membangun kebijakan keamanan cyber yang efektif dan menerapkan praktik keamanan yang tepat. Sebelum memilih asuransi cyber sabotage and extortion, penting untuk melakukan penilaian risiko dan pertimbangan kebutuhan bisnis atau individu yang bersangkutan. Konsultasikan dengan perusahaan asuransi terkait cakupan yang disediakan, batasan dan pengecualian, serta biaya premi yang diperlukan. Asuransi cyber sabotage and extortion dapat menjadi langkah penting dalam melindungi diri dari resiko serangan cyber sabotage and extortion. Namun penting juga untuk mengadopsi praktik keamanan cyber yang kuat dan terus meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber. Berikut adalah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.